Alhamdulillah. Al-ayah intaha ila akhir al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala an-nabiy aydan, ya'ti 'ala an-nasi zaman yusalluna wa la yusalluna rawahu Ahmad. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Amin. Ibu masih sepi nih, doa. Ibu huruf amin ada berapa, Bu? Amin ada berapa? Amin. Ada 4. Pertama alif, yang kedua mim, ketiga ya, yang keempat nun. Itu ternyata dari setiap huruf amin itu ada para malaikat, yang mana para malaikat tersebut selalu mendoakan kepada mereka yang mau menjawab amin. Begini kata malaikat, Allahumma ighfir liman yaqulu amin. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni kepada orang-orang yang mau menjawab amin. Amin. Mudah-mudahan. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa lana fahman nabiyyin wa lana hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna yang sama-sama kita hormati Ketua Rinu Tanfidiyah Rinu CIC Jonggol, dan juga Habib Abdullah Habib yang sama-sama kita hormati, dan juga para kiai, para jenengan. Di sini juga ada Murabbiul Awqat MC Master of Ceremony Ustaz Aceh, dan juga sama-sama kita hormati dan Ustaz Ahmad Al-Jawi. Alhamdulillah, Ahmad Al-Jawi saya kenal. Mari kita doakan mudah-mudahan para kiai, para jenengan barakallahu fi ilmihim, amin. Wa barakallahu fi rizqihim, amin. Wa barakallahu fi tuli hayatihim wa auladihim, amin ya rabbal alamin. Sampai jam berapa nih Pak Ketua ini? Saya kalau ngaji di rumah suka dibatasi sampai kelas. Yang kedua, kalau di rumah pengennya di panggung biar kocak kalau di masjid saya suka takut saya. Alhamdulillah, syukurnya saya bisa bersilaturahmi dengan keluarga Citra Indah Siti, wabil khusus keluarga besar Musola Al-Mubin Bukit Tekona. Mudah-mudahan yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara berangkatnya kita masing-masing menuju ke tempat ini dijadikan amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, serta semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak kalam yang saya akan sampaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup di alam dunia itu tidak akan pernah terlepas dari 3 dimensi masa kehidupan. Mana di antaranya menurut ilmu santri, kalau di pesantren suka ngaji di dalam ilmu nahwu, pertama ada zaman maudi.
Zaman mati adalah masa yang telah terlewati, suka disebut masa lalu. Yang kedua ada zaman hal, yaitu saat ini atau masa sekarang. Yang ketiga ada yang disebut zaman istiqbal atau masa yang akan datang, suka disebut sebuah cita-cita, maksud tujuan, pengharapan, dan juga sebuah keinginan. Manusia pasti melewati masa lalu, seperti halnya para sepuh di sini selalu bercerita, saya ingin sekali kembali ke masa muda gitu ya Pak. Masya Allah. Tetapi itu semua tidak mungkin. Kata ibu-ibu, saya pengen lagi kembali ke anak-anak TK, gitu. Tapi itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kullu atin qaribun wa kullu fatin ba'idun. Setiap sesuatu hal yang akan datang itu sangat terasa dekat. Tapi wa kullu fatin ba'idun, setiap hal atau sesuatu yang telah lalu itu sangatlah jauh. Setelah kita melewati masa lalu, kita berada pada saat ini atau sekarang, yaitu sesuatu yang kita sedang jalani. Pasti esok hari atau nanti setelah kita pulang dari sini sampai esok hari dan seterusnya, itu disebut dengan zaman istiqbal atau sebuah cita-cita, pengharapan, keinginan kita sebagai umat manusia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan pernah bersedih, jangan pernah putus asa ketika kita menghadapi sebuah permasalahan. Saya suka teringat, ini ngaji dulu. Kalau di masjid jangan banyak canda, harus ngaji. Silakan, mau sambil ngopi silakan. Biar serius, aku santai ya. Ada yang bertanya ke saya, bagaimana hukumnya kalau di musola, di masjid, majlis taklim sambil ngaji ngopi, atau ngopi di musola sambil ngaji? Saya jawabnya begini, lebih baik ngopi ya, makan sambil ngaji di masjid daripada memakan barang masjid. Nah, dan aja ya. Kalau makan di masjid pada jujur, gorengan di sini ada gorengan. Alhamdulillah di sini selamat gorengan. Tapi ada jauh bisa ada. Nah, tapi kalau orang sudah makan barang masjid kacau. Mic-nya dimakan, speakernya dilek-lek, ini yang namanya apa? Yang namanya senjatanya bawa lari, nah itu kacau. Makanya silakan kalau sambil ngopi silakan. Biarkan dia sedap. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya sesuatu hal yang berkaitan dengan masa lalu atau sesuatu hal yang pernah kita lakukan, boleh kita merenungi akan setiap hal yang pernah kita lakukan, tetapi jangan sekali-kali kita merasa sedih dan putus asa. Satu hal, kita teringat kalau ngaji kitab Al-Qiyah yang dikarang oleh Syekh Ibnu Baz. Dulu waktu saya ngaji di Sadar, Wanaraja Garut dan juga Cipasung Tasik, itu ilmu yang namanya kitab Al-Qiyah itu biasanya ngaji nahwu shoroh. Tapi di situ ada satu bab, warabbu bil khairil ladzi marrajah fama mubihat al-wada' ma la yubah. Nah, artinya begini, kalau kita luruskan secara arti yang sangat lurus dalam kehidupan sehari-hari, jadikanlah hari ini adalah hari yang lebih baik daripada hari kemarin, dan juga jadikan hari esok adalah hari yang terbaik daripada saat ini. Selesai. Oleh karena itu kita ketika melihat masa lalu, khususnya manusia umat Islam dihadapkan dengan masa lalu, teringat akan sebuah tarikh atau sejarah Islam. Datang bulan Muharram, ada yang disebut dengan Muharraman. Betul tidak? Ada bulan Muharram dengan sebuah hari Asyura. Datang bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal sampai Jumadil Akhir.
Saya proyek particular itu Buludan itu. Ada sebut dengan Maulid Nabi, ya. Datang bulan Rajab suka disebut peristiwa yang sangat besar, yaitu Isra dan Mi'raj kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku kalau di Sunda, Rajab itu singkatan. Di Sunda, mudah-mudahan ini kan CIC ini masuk dari wilayah Sunda, walaupun jarang orang Sunda. Walaupun jarang orang Sunda. Rojab, rohnya itu rengginang, rengginang. Kata orang Sunda. Biasanya kalau rojaban itu ada rengginang. Yang kedua, jimbluk. Nah, biasanya cuma ada jimbluk dalam rojaban. Yang ketiga, ada bala-bala. Nah, biasanya rengginang ada, bala-bala ada. Kalau di sini kan udah kota, ada bala-bala. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau kita kembali kepada masalah bulan Rajab, di situ kita teringat dengan peristiwa yang sangat besar, yaitu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikit kita ngaji dulu. Coba bapak-bapak cari di dalam Al-Quran kisah Rasul, Nabi dan Rasul yang diawali dengan kata atau kalimat subhan. Menjelaskan kisah Rasul Nabi Adam sampai Nabi Isa. Jarang dan memang tidak ditemukan lafaz menceritakan kisah Nabi yang diawali dengan kata subhan. Beda dengan halnya ketika kita menceritakan Rasul, diceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Isra atau Bani Israil, diabadikan oleh Allah dengan kalimat tasbih pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Allah. Dulu saya juara MTQ 50 orang, juara 1 saya. Yang 1 orang sakit, 38 pada datang. Jadi saya juara 1. Alhamdulillah. Punya piala beli, kasih minum beli. Namanya juara 1 MTQ. Tingkat Kabupaten Bogor. Ya Allah, susah itu pengen suara bagus ya. Susah. Nih kalau pengen suara bagus nanti dijajah ke Ustaz Aceh atau Ustaz Ahmad Jawid. Suaranya bagus. Kayak petir. Ya, menggelegar. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah. Innahu huwas samiul basir. Allah. Sedikit kita ngaji dulu. Subhana, kalau ingat kita teringat kepada ilmu santri, ilmu bilang. Suka disebutnya dengan lafaz ijaz. Di pesantren itu suka dibagi semua. Dalam ilmu bilaghah ada lafaz ijaz. Dalam ilmu mantiq ada yang disebut dengan mutaradid mustarak. Ada yang disebut dengan tasawwur dan tasdid. Dalam ilmu fikih ada yang disebut dengan kinayah dan sharih. Dalam ilmu tafsir ada yang disebut dengan tabayun. Nah, makanya ibu-ibu jangan suka terlalu percaya hoax. Jangan terlalu percaya kalimat-kalimat berita-berita hoax. Kita kalau ngaji itu susah. Tetapi ketika kita nanti kalau sudah menyalahkan orang, memfitnah orang secara mudah, itu akan terasa fatal. Lidah ini tidak berulang, tapi kalau sudah salah akan fatal akibatnya. Lidah kita itu tidak berulang, tapi kalau sudah salah maka akan fatal akibatnya. Ilmu tafsir menjelaskan kita supaya tabayun kalau ada masalah, datang klarifikasi. Dalam ilmu fikih dijelaskan sebut dengan kinayah dan sharih. Yang paling kita garis bawahi kinayah. Apa itu kinayah? Sesuatu itu harus ada klarifikasi, tanya dulu. Dengan makna kinayah itu susah dijangkau oleh akal pikiran kita. Dalam ilmu mantiq ada yang disebut dengan tasawwur.
Tasawuf itu kalau ada berita diteliti dulu, diklarifikasi dulu, baru tasdik, baru diperbolehkan. Nah, selewat. Ini ada yang namanya lafaz ijaz. Apa itu ijaz? Redaksinya singkat tapi isinya padat. Itu ijaz. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Dalam subhanalladzi ada lafaz yang tersirat, yaitu lafzul jalal. Jadi kalau ditakdirkan begini, subhanallahilladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan kepada hambanya. Kapan? Lailan, pada suatu malam. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ibu tahu nggak Masjidil Haram? Tahu? Tahu nggak Bu? Tahu. Itu Jaya Kusuma ke kiri Bu. Hari ini kadang ada Jaya Kusuma ya. Masya. Minal Masjidil Haram. Masjidil Haram ada di mana itu? Di Mekah. Masjidil Aqsa. Masya Allah. Masjidil Aqsa sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj Rasul suka disebutnya dengan Baitul Muqaddas atau disebut dengan Al-Ardul Muqaddas. Ya. Ketika Rasul berangkat dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, Masya Allah. Ya. Jadi intinya begini, sebelum kita jelaskan. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj bukan kehendak atau penuh keinginan Rasul, tetapi mutlak adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya Isra dan Mi'raj itu kalau ditanggapi dengan masalah akal tidak akan pernah sampai. Manusia terlalu kekecilan otaknya untuk menanggapi masalah peristiwa Isra Mi'raj. Makanya ketika Rasul setelah selesai Isra dan Mi'rajkan, Nabi ya tidak sedikit umat-umat yang sudah beriman akhirnya jadi kembali musyrik kafir, jadi kembali istilahnya menjadi orang yang munafik, bahkan tidak sedikit menganggap Rasul itu sebagai orang gila. Ketika datang kepada sahabat Nabi yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kata para sahabat, Abu Bakar, apakah engkau percaya dan yakin bahwasanya Muhammad sudah Isra dan Mi'raj? Kata Abu Bakar, apapun ucapan yang dikeluarkan oleh Rasul selama itu datangnya dari Rasulullah SAW, saya yakin dan benar. Masya Allah. Makanya orang yang pertama kali dari golongan sahabat yang mempercayai dan meyakini, ya, diberangkatkan Isra dan Mi'raj dari Rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Makanya suka disebut Abu Bakar As-Siddiq. Karena yang namanya gelar As-Siddiq ini yang Masya Allah benar, orang yang membenarkan akan peristiwa Rasul. Subhanalladzi asra, dalam kitab As-Sa'labi, tafsir As-Sa'labi juz 6 halaman 54. Di situ dijelaskan wa yakunu subhana bi makna at-ta'ajjub. Masya Allah. Menurut Imam As-Sa'labi, kata subhana dalam ayat subhanalladzi asra ila akhir ayat adalah kalimat makna at-ta'ajjub. Hal ini muwafaqah dengan kitab tafsir Ibnu Katsir. Mengapa dikatakan muwafaqah dan muwafaqah? Bahwasanya Allah Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan. Jadi Allah terbebas dari sifat kemanusiaan, dari sifat kesalahan, dari sifat kekhilafan, dari sifat kealpaan. Ini murni Allah yang berkehendak akan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, kata Allah, yang telah kami berkahi sekeliling. Apa tujuannya Allah memberangkatkan Rasul untuk Isra Mi'raj? Limuriyahu min ayatina. Coba berkata sejarah lain, ayat ajaibi kudratina, ya, untuk memperlihatkan sebagian kecil tanda-tanda
kekuasaan kami, kata Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Sungguhnya Allah yaitu adalah zat yang maha mendengar serta maha melihat. Sedikit. Sewaktu Nabi berangkat dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat dengan dimakmumi oleh para anbiya wa rasul dan juga para malaikat. Nabi sholat Allahu Akbar selesai. Setelah selesai sholat 2 rakaat, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Biasanya kalau kita suka menyebutnya malaikat, padahal itu jamak. Yang betul itu adalah malakun. Artinya satu malaikat. Kalau malaikat pun para malaikat. Cuma biasanya orang Sunda apalagi orang Indonesia suka nyebutnya malaikat. Datang Jibril. Ya Muhammad, disodori 2 wadah. Ini ada wadah yang satu isinya arak, yang satu ternyata isinya susu. Kata Jibril, silakan Muhammad, engkau memilih yang mana? Akhirnya Fakhtar Muhammad al-laban. Pilih Nabi Muhammad akan kepada air susu. Di sini ada air susu. Susu. Jangan canda. Kopi alhamdulillah ada. Silakan kopi. Nanti kalau mau udunnya di luar udunnya. Ya, enggak apa-apa. Makanya saya bukan cuma bikin hadis dhaif. Saya bikin hadis dhaif udah ahli. Kalau ada yang bilang ini rajaban, ada dalilnya, saya pusing itu. Umat Islam itu kalau urusan seperti itu kacau yang makan besar itu. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, aduh kacau. Nanti proyek saya habis itu. Kalau di bid'ah itu proyek saya habis. Ustaz, memang ada dari udun. Ada, ini mah rumah Ahmad Hidayat. Asli, bukan lagi maudhu hadisnya. La jaroba an nikmati illa masna masla sawaruba. Tidak ada lagi rokok jarum yang terasa nikmat kecuali yang ada angka 2, 3 dan 4. Samsuna. Jangan cuma hadis, jangan cuma dalil. Ada lagi sama bed juga, bed palsu. Kalau tadi kan bed alfiah. Warroh util ghairil ladzi maqar raja. Fama bihaq al-wada' malam yubah. Saya juga bisa bikin dalil kopi bed alfiah bodong, bisa. Sumpah kopi pada daharin aula wa urudin bisyamsiin barisila. Orang itu model model datang itu Ustaz aja itu air WC, apa WC? Pada jaduk WC. Bikin lagi itu bed alfiah bodong. Sumpah kopi pada daharin aqal wa urudin bisyamsiin barimodon. Mudah-mudahan saja dalam jalan. Setelah Nabi disodorkan 2 wadah oleh siapa? Malaikat. Nabi memilih air wadah yang berisi air susu. Bagaimana respon dan tanggapan malaikat Jibril? Muhammad, engkau sudah benar. Asabta Muhammad, sadaqta Muhammad. Engkau sudah benar karena memilih air susu. Insya Allah dengan engkau memilih air susu, engkau telah memilih agama yang dibaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi senang. Selesai, makanya Isra itu dalam ilmu tafsir suka disebut dengan Sayyul Lail, artinya perjalanan pada malam. Yang namanya Isra Mi'raj kalau dipikirkan pada otak itu nggak bakalan mau. Kenapa? Karena ketika Nabi berangkat sampai ketika kembali ke tempat itu yang namanya tempat masih hangat. Walaupun itu beberapa pendapat masalah tafsir Israiliyah masih berdebatkan. Ya, ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, saya nggak paham itu yang namanya dalil-dalil Isra Mi'raj itu. Emang ada? Baca tafsiran ayat tadi subhanallah sampai inna wasan basir. Satu ayat tafsirannya ada hadis tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Rasul sampai Sidratul Muntaha. Di situ akhirnya sebelum wa'atayna Musa kitab ada tercantum ruwahu asy-syaikhan wa laqtu bi muslimin.
Baca dalam jalan coba. Ya. Perawinya Imam Bukhari Muslim, sementara lafadznya berasal dari Imam Muslim. Berarti itu dalam Islam betul-betul apa? Nabi Mi'raj berangkat bersama malaikat Jibril. Setelah sampai ke langit pertama bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Siapa Nabi Adam? Adalah bapak manusia. Walaupun Nabi Adam adalah bapak manusia, tetapi sebelum Nabi Adam jauh diciptakan ke alam dunia ini, yang pertama kali yang diutus oleh Allah yaitu adalah nurnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Adam kaget melihat dua nama terpampang di pintu surga, Jibril itu siapa? Muhammad itu. Muhammad itu adalah khatamul anbiya wal mursalin, kata malaikat Jibril. Muhammad adalah cucuku nanti yang akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Bahagia amat, saya pengen jadi umat Muhammad Jibril. Bahkan ketika Nabi Adam punya satu dosa, beda dengan kita Nabi Adam. Ternyata bapak ibu ada sedikit perbedaan Adam dengan kita, Nabi Ibrahim dengan kita. Apa perbedaannya? Nabi Adam mengerjakannya satu kali dosanya satu kali, tapi tobatnya berkali-kali. Nabi Adam. Beda dengan kita, bikin dosa berkali-kali, tobatnya sekali-sekali. Sedikit Nabi Ibrahim dengan kita. Kalau Nabi Ibrahim tidak akan pernah makan dulu sebelum ada tamu. Beda dengan kita. Tidak akan makan dulu sebelum tamu pulang. Sedikit tuh ya. Nah, selesai. Kata Nabi Adam, siapa itu? Jibril. Dengan siapa kau Jibril? Dengan Muhammad. Siapa itu Muhammad? Cucumu Adam. Akhirnya senang itu Nabi Adam sampai mendoakan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang setelah bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad. Ketika Adam melakukan sebuah kesalahan begini kata Adam. Allahumma inni as'aluka bihadzal asma' antaghfirli, ya Allah aku minta kepada Engkau dengan pelantara ini nama yaitu Nabi Muhammad, antaghfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Ini kata Nabi Adam. Makanya ada orang kalau tidak percaya akan sholawat kacau, tapi guru kita tidak memberi sholawat. Sholawat itu adalah mujarab, walaupun tanpa ijazah insya Allah langsung dikabul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada tidak dalilnya tentang baca sholawat? Ada. Nih, orang itu mah jawab terus. Kata Nabi, man asyurat alaihi hajatu fal yuksir bis sholati alaiya fa innaha taksiful humum wal qurub wal ahzan wa qasimul arzaq wa taqdil hawadis. Kata Nabi, siapa orang yang sedang kesulitan dalam permasalahan atau hajatnya, dalam permasalahan hidupnya, fal yuksir bis sholati alaiya, perbanyaklah sholawat kepadaku. Kenapa? Fa innaha takshiful humum wal qurub. Dengan pelantara memperbanyak sholawat, insya Allah semua kebingungan kita, masalah kita, kesempitan hidup kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ahsan, semua kesedihan kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa tukassirul arzaq, dan akan memperbanyak rezeki kita. Yang ketiga, wa taqdil hawaij, semua hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Ini ayat berkah. Makanya almarhum ayah saya dulu di Tasikmalaya. Jadi saya itu asli orang Tasikmalaya City. Tasikmalaya City. Kita dulu kebetulan mondok lama di Sukabumi, akhirnya alhamdulillah jadi orang Cibinong. Ketika saya sudah nanya-nanya ke ayah saya, ini ngapain sih Bang? Ayah itu, kata ayah saya, al-ma'u khairun. Ayah itu insya Allah bagus. Makanya ayah saya itu kemana-mana kalau ngasih orang ayah, udah ayah insya Allah. Ayah, coba itu bawa
istilahnya di operasi di rumah sakit habis 20 juta. Datang ke kiai, alhamdulillah. Itu belum tentu sembuh kalau rumah sakit. Datang ke kiai, insya Allah mudah-mudahan lantar wasilah doa, insya Allah amal yang 20.000 yang keluar 20.000, 20 juta nggak jadi 20.000 keluar. Karena apa? Doanya insya Allah mustajab. Makanya tadi doa berjamaah kita harus yakin. Doa berjamaah kita harus yakin. Walaupun yang memimpin doa itu adalah orang yang pernah melakukan maksiat, dosanya banyak, tapi hatinya wusul langsung kepada Allah, diabdikan oleh orang-orang yang banyak, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang macam-macam doa berjamaah. Ya. Makanya saya heran, maaf, ada orang yang percaya sholat berjamaah 27 derajat, betul? Harus percaya. Kalau kita sholat berjamaah, pahalanya 27 derajat. Beda dengan sholat munfarid, pahalanya 1 derajat. Itu juga kalau betul Fatihahnya, mafhum hurufnya, tajwidnya, ya, kemudian al-waqtu bidangnya, sifat hurufnya, Nah, coba setelah kita meyakini bahwasannya pahala sholat berjamaah itu 27 derajat, kita juga harus yakin akan doa berjamaah. Coba. Makanya jangan berantem mau istilahnya mau baca sholawat yang tadi pakai Allahumma sholli ala Muhammad silakan. Mau pakai Allahumma sholli ala Sayyidina silakan. Ya. Tadi istilahnya mau baca doa saya pengen sendiri aku silakan. Cuma kalau saya menganjurkan bagusnya doa berjamaah. Selesai. Sampai mana tadi? Cangkurilin kabilik ya. Culang cileng kayak udah pengen balik. Nah, kelihatan ini. Jadi. Biasa nanti tenang, ada bakso sama Pak Rohadi tadi siapin. Setelah selesai naik ke langit kedua, Rasul alhamdulillah bertemu dengan kakek moyangnya siapa? Yaitu Nabiullah Yahya dan Nabi Isa. Sama mereka juga mendoakan Nabi Muhammad. Naik ke langit 3, Nabi bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihis salam. Yang mana Nabiullah Yusuf ketampanannya, kakak sepanana baru sepertiga, baru separuh dari kanjeng Rasulullah SAW. Awas deh, kalau di sini ada yang jomblo tenang. Nanti saya kasih doanya, dijajah. Surah Yusuf itu ayat 1. Baca ada yang baca. Tapi zaman sekarang yang aneh itu pelet-peletan mobile. Karena beda kita dengan orang yang soleh. Kalau orang yang soleh biasanya jangan para wali ya. Orang yang soleh kayak kita sini saci metu saucap nyata. Kata orang Sunda. Kalau kita kan banyak dosa beda. Saci metu saucap jigong. Naik Nabi 3 bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu di langit keempat, Nabiullah Muhammad bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Setelah kita kaji, ternyata Nabi Idris itu nama aslinya Uhnu. Kenapa itu Uhnu diberikan gelar Idris? Jadi gini Bu. Nabi Idris itu adalah pelopor yang namanya bordir, tukang jahit, bukan? Jahit. Bedanya Nabi Idris dengan kita jauh. Nabi Idris mah baca sholawat dan tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata orang Sunda mengadres, rajin baca tasbih. Makanya disebut Idris. Ibu-ibu gitu ya, kalau lagi masak, sholawatan apa sih? Ini bagaimana? Lagi masak itu film Indosiar yang ditonton. Ingat tuh, jangan pernah kau katakan bahwa jika bukan cepleh kamu dalam film-film kan? Saya paling gak suka itu dulu. Ya, umur nangis. Aduh cepleh wae itu nonton Indosiar. Yang kedua, ibu kalau lagi ngais bayi, anak, sholawatan.
Ya Rasulullah salamun alaik. Salawatan ini malah masuk baik, masuk baik ini. Ya, mina bobo. Aku udah kedede, aku anak tambor, aku tak tidur. Karena waktu kecilnya Nina bobo. Yang paling parah begini, ibu-ibu lagi naik bayi, main, wanggil aku si capek. Udah gedenya itu anak yang mau belajar dokter. Makanya awas bahaya, main, astagfirullah. Makanya saya sholawatan, bukannya saya benci sama sholawatnya, itu nadanya. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah. Awas. Kan kita diajarkan ilmu arut pesantren, kita buka sapi. Harus yang enak, menyentuh kepada hati. Silakan adik-adik nanti kalau mampir sholawatan di sini silakan, tapi jangan diperdebatkan, jangan dilarang. Di akhir zaman harus bangga kita ketika ada masjid, musola masih datangi oleh anak kecil. Justru sebaliknya harus sedih di akhir zaman kalau misalkan ada musola, masjid sudah dijauhi oleh anak kecil. Cuma bedanya kalau anak kecil suka dicandain, makanya harus diajarkan oleh kita sini, jangan dicandain. Kalau baca wakariangan candain anak kecil. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Sulawesi Selatan Taman Mini Indonesia Papua Nugini. Ya, kalau saya ingat di kampung saya itu biasanya anak-anak kalau maghrib setelah selesai sholat tahiyat baca ini hadis tapi dipuji-pujian dalam film. Man taraka sholatal khamsi tarkuhu muta'ammidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Lagi ya. Siapa orang sahaja meninggal sholat, siapa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka Allah akan membalas kepada orang tersebut, dimasukkan ke neraka jahanam. Ini ada anak kecil, mentang-mentang di depan masjid itu ada namanya Pak Haji Gajah. Maaf ya kalau sini ada ya. Cuma emang kesel, anak kecil pernah dimarahin sama Pak Haji Gajah. Saking semangat anak kecil teh, saking benci karena suatu hari pernah Pak Gajah melarang anak itu sholawat. Alasnya, ya. Sebetulnya anak-anak itu nggak pernah ada yang salah, cuma kita yang harus mendidik. Ya, Nabi Idris yang kelima, Nabi naik ke langit yang kelima, bertemu dengan siapa? Kakek moyangnya, yaitu Nabiullah Harun alaihis salam. Di langit ke-6 Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah saudara. Ketika Nabi selesai naik ke langit ke-7 bertemu dengan kakek moyang yaitu Nabiullah Ibrahim alaihis. Setelah itu Nabi meninggalkan, akhirnya sampailah ke Sidratul Muntaha. Ketika Nabi berangkat ke Sidratul Muntaha, akhirnya membuahkan dengan hasil yaitu kewajiban sholat 5. Sedikit. Sholat itu waktu pertama kali dihasilkan oleh Nabi diwajibkan kepada kita 50 rakaat. Nabi siap, coba ketika turun bertemu dengan Nabi Musa, Muhammad dari mana? Saya begini cerita. Oh begitu. Oh jadi umatku diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 rakaat. Betul. Muhammad, latutiku gak akan pernah sanggup itu umatmu. Kenapa? Umat saya saja badannya tinggi-tinggi, gede-gede, gojali kata orang, kata Nabi Musa. Ini saya gojali, golongan jamalin, lihat tuh. Kalau di sini kutilang berarti lagi dikirim utang. Kutilang, urus kutilang, langsing, ampun. Ya. Kata Nabi Musa, gak akan pernah sanggup Muhammad. Silahkan balik lagi. Akhirnya Nabi kembali ke hadrat Allah, berdoa kepada Allah. Bagaimana doanya Nabi Muhammad kepada Allah? Rabbi khaffif an ummati, ya Allah ringankanlah tugas kepada umatku. Akhirnya Nabi dikurangi
5 rakaat, 5 rakaat, 5 rakaat sampai kepada 5 rakaat. Tetap kata Nabi Musa, tetap Bapak sanggup Muhammad. Musa, saya malu oleh Allah. Akhirnya Nabi Muhammad kata Allah, Muhammad jangan pernah kecil hati. Umatmu ketika melakukan satu kebaikan, maka aku akan balas 10 kebaikan. Melakukan sholat satu waktu, aku akan balas dengan 10 kebaikan. Jadi 5 rakaat 5 waktu, ya sama dengan pahalanya 50 waktu. Awas sholat sini ya. Jangan sampai kata Nabi, yakni ala nasi zamanun yusalluna wa la yusalluna, akan datang suatu waktu kepada umatku orang dia itu sholat tapi seperti bukan sholat. Kenapa? Karena sholatnya tidak pernah pakai ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, orang sholat benar-benar dan khusyuk tidak akan pernah borok-borok pikirin orang lain. Dirinya sendiri juga belum tentu dipikirin karena sibuk memikirkan diri sendiri. Sifat diri nggak ada, sifat hasud nggak ada, ya kan? Sifat dengki nggak ada. Cuma memang ibu-ibu bapak sama dengan saya. Kalau sholat lagi nggak punya duit, nah lemes. Ya, saya bikin hadis lagi. Ad-dunya bid-duit, wa ma bid-sakit, wa bid-kesir. Cobalah yang ada besar yang antara kita ya. Kalau kita sholat lagi punya duit, beda kan semangat kan? Allah, wah semangat. Di tas 20 juta duitnya, ya enggak? Rumah udah punya, mobil udah punya, rumah bertingkat, mobil mengkilat, tidur pakai selalu nikmat, bahkan istrinya ada 4. Tuh, ada banget rumah. Begitu sholat semangat tadi. Allah, semangat. Karena punya duit. Bil kurus kudus, coba la bil kurus manpus. Salah kata ada lawas Mas Budi bersama kuliah dari sekolah dari Tridharti pusing gitu ya. Beda ya kan? Cuma kalau kita sholat lagi punya rezeki, punya duit, semangat beda. Makanya nggak apa-apa, kita itu punya rezeki, bekerja, punya harta, jadikan untuk bisa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ternyata yang akan menghancurkan agama itu bukan mereka orang yang suka dibaring hoax, orang yang dolim, bukan orang yang suka iri, yang orang yang hasut, bukan, tapi mereka orang yang suka meninggalkan sholat sendiri. Ngaku orang Islam tapi cuma KTP. Padahal dia sudah tahu as-sholat wa ibaduddin. Paman aqamaha faqad aqamaddin. Sholat itu pihak agama. Ya, siapa orang yang mendirikan agama, mendirikan sholat, orang tersebut pasti akan mengokohkan agama. Sebaliknya, siapa orang yang meninggalkan sholat, orang tersebut sama dengan menghancurkan agama. Ingat sholat, mudah-mudahan sholat. Yang kedua, satu lagi, orang Islam ngaku dirinya beriman, beragama Islam, rajin beribadah, dibarengilah dengan sebuah kebaikan, yaitu ada kebaikan di antaranya, yaitu zakat dan bersedekah untuk amal soleh. Awas para ustaz di sini ya, jangan disepelekan, kasihan. Ustaz itu kan bukan pekerja, bukan PNS, bukan PNS, bukan pengusaha ya. Ustaz itu kasihan. Kalau kita dititipin anak biasanya ke ustaz, jangan cuma salaman doang, ya kasihan ustaz itu. Biasanya akan begini, ustaz, ada santri baru, anak baru, saya ini sibuk ustaz, suami saya juga sibuk. Ini dititipin anak saya ya, bukan jauh itu, ya titipin anak saya. Kalau saya sibuk, oh gitu, insya Allah ibu bapak mudah-mudahan, kalau menurut saya mudah-mudahan anak ibu jadikan anak yang soleh. Ustaz, saya akan lama-lama. Ini ada sedikit rezeki buat Ustaz. Ustaz itu kan bukan PNS, bukan pengusaha. Ya, senang kalau lagi niat, kalau lagi melihat kertas gambaran putih berarti amplop. Karena saking senangnya, Ustaz itu begini kata Ustaz.
Ibu bapak silahkan diminum dulu ya. Sebentar saya mau ke toilet. Maksudnya Ustadz itu ingin melihat itu isi amplop berapa. Kata Ustadz, silakan ibu diminum dulu ya, minum dulu. Nah. Awas kalau minum itu jangan sekaligusin. Enggak. Kayak supir truk ya, mohon maaf ya, kalau saya ada truk. Satu kali. Jangan. Kenapa? Takut merusak akal kali lipat kata orang Sunda. Merusak jantung. Jadi kalau minum itu satu kali begitu. Nah, selesai. Cara mana tadi? Disuruh minum dulu sama Ustaz. Ya. Begitu datang ke toilet, Ustaz itu buka amplop. Bismillahirrahmanirrahim. Senang ya Ustaz. Pas dibuka, jigo, amir, jigo. Pas tahun, astagfirullahaladzim. Awas nih, bukan berarti saya anti ya, bukan berarti saya sentimen, bukan. Saya juga dosen, insya Allah dosen. Kenapa zaman sekarang sama orang yang berilmu agama selalu menyepelekan? Lihat kalau kursus bahasa Inggris sebulan 700 bayar. Kursus komputer 600 bayar. Ini mah ada anaknya pulang ke rumah. Mah, tadi kata Ustaz bantuin bayarin listrik. Bilangin ke bapak Ustaznya. Ustaz, mak realistis. Semangat itu. Kata orang Sunda namanya lam yabres, lam yacel, beres berjelek. Sementara ilmunya diambil tapi nggak ada perhatian. Naudzubillah ini. Allah satu lagi. Saya jadi ingin memberikan sebuah inspirasi ya. Ada satu cerita. Di satu hari ada Ustadz Kiai sedang isi pengajian. Ya, sedang isi pengajian. Menjelaskan tentang surah Ali Imran. Awas, bukan Al-Imran, tapi Ali Imran ayat 92. Kata Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Kalian tidak akan pernah mendapatkan sebuah kebajikan sebelum kalian menginfakkan, mendermakan sebagian harta yang kalian cintai. Apa? Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Dan apapun yang kalian infakkan, yakin tentang hal itu, fa innallaha bihi 'alim. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui. Suatu hari ketika mendengarkan musola di masjid suaminya, di rumah istrinya lagi nyuci piring. Kebetulan ada yang salah. Assalamualaikum. Udah ketahuan itu yang minta min. Kalau karena menurut pandangan saya orang yang baca salam itu ada lima orang. Pertama, assalamualaikum. Orang Kori yang membaca Quran. Nah, biasanya baca salamnya ancil. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW atau Pak DKR? Maaf. Ya. Pak DKR. Yang ketiga, biasanya Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi. Kiai. Saya begini. RT. Biasanya memang Pak RT kalau bangunin teman yang ronda, apalagi kalau minggu sekarang harus semangat. Tok. Assalamualaikum. Kata Pak RT. Waalaikumsalam. Kata yang punya rumah. Pak RT ada apa? Ronda. Semangat. Iya. Masa bangunin ronda kayak gini. Tok. Assalamualaikum. Pas dibuka yang punya rumah ada apa Pak RT? Ronda. Lepas. Yang kelima ada yang baca salam kayak gini. Assalamualaikum. Ada ketahuan itu orang yang dipanggil. Nah, begini. Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Saya dari kampung Anu. Oh, gitu. Bagaimana Pak? Mohon maaf Ibu, barangkali ada rezeki buat saya belum makan, belum minum dari pagi sampai sekarang. Tungguin ya Pak ya. Istrinya ingat tadi kata suaminya di masjid, kalau sedekah itu harus sesuatu yang lebih dicintai.
datang ke kamar ngambil sarung THS. Anjir mahal ya itu bukan sombong dia sedikit dia. Mudah-mudahan pulang dari sini saya kasih THS. Setelah dikasih THS dikasih duit cepet. Duit cepet selesai. Akhirnya dikasih tuh makan. Pulang ya. Nah sebelum pulang ini si bapak-bapak yang orang yang suka minta-minta para main itu mendoakan yang suka ngasih, yang ke ibu-ibu yang ngasih tadi. Makanya ibu-ibu bapak kalau pengen orang yang minta-minta, doanya lama, ngasihnya harus gede. Ini mau dikasih kurang 2.000 atau goceng, Pak, yang bukan mudah-mudahan, apa pengen doain banyak, sementara kasihnya 2.000 karena malaikat yang kecil, ngasih yang gede didoain mudah-mudahan supaya dapat musuhan mudah-mudahan selesai mudah-mudahan sukses wah baru akan kasihnya gede setelah selesai pulang tuh yang minta makasih apa ya doanya wassalamualaikum pulang suaminya selesai wallahu a'lam bishawab suaminya masuk assalamualaikum bapak udah selesai pak mau main dulu gitu kan mau makan dulu, apa dulu pak? Enggak, aku ke air. Pas masuk ke air seneng, keluar dari toilet, masuk ke kamar langsung emosi kenceng suaminya, langsung, nah ibu begitu ini suaminya teriak, istrinya jawab, ya pak, ini istri yang baik kayak gini nih. Ini mas suaminya ngomong satu harkat, suami istrinya ngomong satu harkat jawabnya. Ya, kali ini enggak. Nama juga istri ustaz marah-marah suaminya pak gitu kan istrinya iya pak tadi lihat sarung PHS gak di mobil di meja di kamar yang mana pak itu tadi beli itu dari Jomo mahal 2 juta PHS itu yang 500 itu cepat luntur kalau yang 1.200.000 lumayan lah bagus kan kalau yang kope aku cepat luntur itu sebelah oh tadi ada yang minta pak kesini dikasih, oke, kenapa dikasih? Langsung dimoli, biar buahnya 5 sen, terus dikasih cepet, terus dikasih makanan kenapa mak malah ngasih ke dia yang tadi kan tadi kata bapak sedekah itu bagusnya harus sesuatu yang lebih dicintai. Masuk badan dari kepala. Gimana itu respon bapaknya? Itu buat orang lain goblok. Ini pak, ternyata yang namanya sedekah itu gampang diucapkan kalau sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit yang saya sampaikan walaupun pada kalam sedikit ya. Jadi ini lebih dari target nih. Tadi dulunya cuma 45 menit di jadwalnya. Tapi ini sedikit nggak apa-apa lah, jadwal lembut sedikit. Besok saya subuh mengaji di Al Asri Cibinong, perumahan Al Asri, Masjid Al Asri ya, pagi-paginya mengaji saudara ibu-ibu, dekat juga malamnya mengaji di Cikeas Sukaraya, bukan Cikeas Gunung Putri. Besoknya insya Allah ke Malaysia itu juga ada yang ngundang. Ya kalau yang ngundang, kalau kalian tetap aja daerah Cibinong, daerah Bogor bisa. Mohonnya biar semua sehat walafiat. Sama bapak-bapak juga ibu juga sini mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala disehatkan, diberkahkan rezekinya. Mohon maaf atas segala kesilapan, maksud hati umur gunung tapi apa daya, akan sampai maksud hati ingin panjang kalam tapi apa daya, ini pun tak kerubuk-kerubukan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.